kita masih bisa bangun melangkahkan kaki menuju masjid yang kita cintai ini dalam rangka menunaikan kewajiban sekaligus kebutuhan kita sholat subuh berjamaah. Seperti biasa Sabtu pagi ini dilanjutkan dengan talabul ilm. Insyaallah pada kesempatan kali ini akan diasuh oleh Bapak kita, Bapak Basuki Sugaro Sagema. Alhamdulillah sudah berada dengan kita. Salawat bertasalam tak lupa kita haturkan keriduan junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita merupakan umat-umat yang tetap istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya. Bapak-bapak, ibu berhormat Allah, mari sama-sama kita awali dengan sama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya beberapa hal yang akan kami sampaikan. Yang pertama, dari kelompok sosial Khairul Ummah Masjid Al-Mujahidin yang selama ini memang belum aktif, insyaallah akan segera diaktifkan. Bagi bapak dan ibu yang merupakan anggota sosial Khairul Ummah, nanti akan segera mendapatkan pemberitahuan dari pengurusnya mengenai pengaktifan kembali kelompok sosial ini dengan ketentuan yang sudah diputuskan. Artinya nanti akan berlaku baru untuk seluruh anggota Khairul Ummah. Kemudian dari panitia renovasi sudah selesai paket lelang granit dan lampu. Kemudian kembali panitia menawarkan lelang kepada jamaah. Yang pertama, lelang plafon PVC. Ya, jadi plafonnya nanti ada dua jenis, PVC dan gipsum. Nah, yang untuk PVC itu total kebutuhannya 60 meter biduk sanggar. Harga per meter biduk sanggar Rp75.000. Jadi bagi bapak dan ibu yang berkeinginan untuk ikut lelang ini, panitia sudah membuka lelang untuk plafon PVC sebesar Rp75.000 per paketnya. Kemudian lelang cat interior, kebutuhan catnya sebesar 160 kg. Harga lelang per kilogram sebesar Rp50.000. Jadi ada dua paket lelang. Yang pertama untuk plafon PVC sebesar Rp75.000 per paket. Kemudian untuk lelang cat interior sebesar Rp50.000 per kilogram. Jadi bagi bapak dan ibu yang berkeinginan untuk mengikuti lelang ini, bisa segera menghubungi panitia pembangunan. Kemudian alhamdulillah total dana yang sudah terkumpul sampai saat ini adalah Rp93.250.000. Semoga infak sedekah bapak ibu sekalian, amal jariah untuk pengembangan masjid ini dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya. Terima kasih dari panitia kepada para penonton telah berpartisipasi. Kemudian terakhir, bagi bapak dan ibu yang belum mengumpulkan kartu kuning, seperti biasa yang belum mengisi, belum mengambil, ya ditempatkan di kotak amal kaca yang di belakang. Silakan, bagi yang belum mengembalikan segera juga dikembalikan kepada para pengumpulnya. Demikian beberapa hal yang kami sampaikan. Selanjutnya mari sama-sama kita dengarkan apa yang disampaikan oleh Bapak Ustadz kita kepada Bapak Basuki. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah
wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala utlu ma uhiya ilaika minas kitab aqimis shalah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Al-ayat sadaqallahul adzim. Bapak, Ibu yang semoga sama-sama dirahmati Allah, pada pagi hari ini kita disiram dengan rahmat Allah. Mudah-mudahan menjadikan kesejukan hati kita semua. Ketika hati kita sejuk, pikiran kita jernih, dan insya Allah apapun yang kita hadapi, apapun masalah-masalah yang Allah turunkan kepada kita dalam rangka kita agar naik derajat kita, agar kita naik kelas, maka Allah akan memberikan jalan keluar yang terbaik dalam kehidupan kita ini. Dan yang tidak kalah penting, dengan rahmat Allah itulah insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang sukses, mulia, dan bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Dan dengan adanya kita juga diperintahkan oleh Allah untuk melaksanakan sholat yang 5 waktu itu, yang jumlahnya 17 rakaat itu tidak lain juga disebutnya sebagai rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbicara tentang rahmat ini memang ada 2 dimensi penting. Rahmat itu bisa berarti Allah menurunkan sifat kasihnya dengan sifat Rahman. Jadi ketika manusia itu diturunkan sifat Rahman Allah kepada diri manusia, maka insya Allah orang tersebut akan diberikan berkecukupan dalam hidup ini. Karena Rahman Allah itu pemberian Allah yang maha sempurna, yang Allah berikan di dunia ini, terutama yang dalam bentuk materi duniawi dan apapun yang kita butuhkan di dunia ini. Yang kedua adalah sifat Rahim. Rahim itu artinya pemberian Allah yang maha sempurna itu ketika kita di dunia adalah dalam bentuk sifat-sifatnya adalah sakinah, adanya ketentraman dalam hidup ini. Dan yang tidak kalah penting, itminan, adanya kedamaian dalam jiwa dan hati kita. Dan puncaknya adalah sa'adah, bahagia. Dan itulah ketika Allah memberikan sifat Rahman dan Rahim, dan ketika itu sudah ada di dalam diri kita, itulah disebut dengan rahmat Allah.
Mudah-mudahan kita pun akan senantiasa mendapatkan rahmat-Nya, dan kita termasuk pada akhirnya menjadi orang-orang yang mulia dan bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Yang salah satu rahmat Allah itu adalah kita menjalankan sholat dengan baik dan benar. Maka dari itu, ketika kita melaksanakan sholat dengan baik dan benar, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Hadis ini menggambarkan kepada kita bahwa di dalam kita mengerjakan sholat tidak ada parameter atau tolok ukur yang terbaik kecuali apa yang memang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Jadi tidak ada anutan yang terbaik kecuali apa yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah. Karena memang sholat yang dicontohkan oleh Rasulullah itu tentu sudah mempertimbangkan seluruh aspek dalam kehidupan. Ada 4 aspek yang lalu sudah saya sampaikan, terutama aspek jasmani. Betapa gerakan sholat itu sangat berpengaruh terhadap kesehatan fisik kita itu. Nanti ada bab tertentu yang kita akan membahas tentang sholat ditinjau dari kesehatan. Yang kedua adalah aspek ruhiyah atau rohani. Jadi yang lalu juga sudah disampaikan, salah satunya oleh salah seorang sufi kenamaan, itulah yang kita kenal sering disebut dengan Jalaluddin Rumi itu. Tidak ada sarana wahana yang paling efektif untuk meningkatkan spiritualitas seorang muslim kecuali sholat. Jadi memang sholat ini adalah nutrisi rohani yang terbaik. Seperti firman Allah yang saya baca tadi, di situ ada kalimat setelah aqimis sholah, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Ketika kita mendirikan sholat dengan baik dan benar, maka akan mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ini juga lebih kepada ruhiyah manusia berarti. Yang kedua, wala dzikrullahil akbar, dan sungguh sholat itu adalah merupakan ibadah yang terbaik dibanding dengan ibadah-ibadah yang lain. Nah, aspek yang ketiga adalah hati. Jadi sholat itu juga disebut dalam Al-Quran itu dzikir. Dalam bahasa Al-Quran itu innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholah li dzikri. Demikian surah 20 surah Toha ayatnya yang ke-14. Innani anallah, sesungguhnya aku ini adalah Allah. Allah berfirman begitu. La ilaha illa ana, tidak ada ilah, tidak ada Tuhan kecuali aku. Maka Allah memerintahkan kepada semua manusia di muka bumi ini dan semua makhluk, bukan hanya manusia, semua makhluk di muka bumi ini, fa'budni, dan ibadailah, mengabdilah dan tunduklah. Semuanya fasajadu, semuanya tunduk. Illa iblis, dan ada sebagian manusia juga yang tidak mau tunduk. Nah itu, jadi aspek daripada hati inilah menjadikan penting diisi. Karena apa? Sholat itu dalam ayat itu disebutnya lidzikri, aqimis sholah lidzikri. Dirikanlah sholat karena sholat itu untuk mengingatku. Jadi Bapak dan Ibu, ketika kita banyak mengingat Allah, maka hidup kita akan terbimbing. Hidup kita itu akan
terus oleh Allah dalam hidupnya itu, kita akan dinaungi tadi rahmatnya itu. Nah, yang keempat, ada yang namanya aspek akal kita ini, pikiran kita. Juga yang terbaik dalam konteks untuk mengendalikan akal kita itu juga bagaimana orang itu melaksanakan sholat. Jadi 4 aspek itu akan terpenuhi ketika sholat kita baik. Nah, ketika sholat kita baik, pasti akan berpengaruh dalam kehidupan kita ini. Nah, apa pengaruh sholat dalam kehidupan itu? Yang pertama, Bapak dan Ibu, bahwa kalaulah orang yang sedang mendapatkan ujian, permasalahan di dunia ini, bagaimana caranya? Tentu bagaimana agar dia mendapatkan solusi. Belumlah Allah memberikan solusi, itu minimal ketika Bapak Ibu melaksanakan sholat, maka akan menjadi penyejuk hati dan jiwa manusia. Ketika hati manusia itu menjadi sejuk, menjadi apa? Hati kita menjadi jernih, pikiran kita, hati kita menjadi tentu adalah bersih, pikiran kita jernih. Kalau sudah hatinya bersih, pikiran jernih, apa yang terjadi? Maka kita akan menjadi orang-orang yang senantiasa husnudzon. Selalu sangka-sangka prasangka kita itu baik kepada Allah, kepada manusia, dan lain sebagainya. Nah, oleh sebab itu, maka itu karena apa? Karena hati kita itu. Nah, makanya kunci manusia itu juga terhadap hati. Apa? Hati yang selalu di dalamnya ada nilai-nilai sifat-sifat Allah. Makanya kalau orang yang hatinya bersih itu kan tentu ketika kita melakukan apapun dalam kehidupan kita itu selalu diawasi dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Itu kan, mendapat Rahman dan Rahim. Kalau kita belajar bahasa Arab, di situ disebutnya baknya namanya bak mula bahasa. Mula bahasa itu artinya ketika kita melakukan apapun, maka yakin bahwa yang kita sebut itu akan senantiasa menyertai kita dalam hidup kita ini. Ketika kita senantiasa dikawal oleh zat yang maha agung, yang maha besar, maka hidup kita akan tenang, tentram, sejuk hatinya. Makanya sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh An-Nasai nomor 3391 dan Ahmad nomor hadisnya 128, dan hadis ini disebutnya dikategorikan sebagai hadis yang sahih. Hubbiba ilayya minad dunya nisa'u wattibu wa ju'ila qurratu ainin fis sholati. Dijadikan kesenanganku dari dunia berupa tentu wanita sebagai penyejuk hati, menjadikan hidup kita ini terarah, saling melengkapi, begitulah bahasa ya. Yang tidak ada di suami ada di istri, yang tidak ada di istri ada di suami. Makanya nanti dalam bahasa Al-Quran itu hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Saling menutupi, saling melengkapi, gitu ya. Dan minyak wangi, dan dijadikanlah penyejuk hatiku dalam ibadah sholat. Jadi ukuran pertama ketika Bapak Ibu sholatnya baik dan benar itu, begitu kita salam menyelesaikan sholat itu, baik sholat fardu maupun sunnah itu, hati kita tenang nggak? Itu ukuran pertama. Kalau hati kita tenang, itu berarti sudah ada dampak dalam hidup kita. Tapi begitu kita salam-salam, saya pernah tanya sama orang, waduh, saya masalahnya duanya. Begitu dia sholat, gimana?
kok tambah runyam ya mas? Tambah runyam, nah berarti sholatnya nggak ngaruh namanya. Apa pengaruhnya sebetulnya? Nah kita kan setiap hari sholat sudah berapa rakaat? Ya selama hidup kita ini yang ketika kita sudah melaksanakan sholat dengan usia yang sekian itu sudah berapa ribu rakaat? Sudah ngepek belum gitu kata anak klender itu ya? Sudah ada dampaknya belum? Kalau belum, ada yang salah mesti. Ada yang salah, bukan sholatnya yang salah. Mungkin cara kita memahami, mungkin cara kita meyakini, mungkin sholat itu nggak dihayati. Nanti kita lihat ya. Jadi itu yang pertama. Jadi yang Bapak Ibu akan rasakan menjadi penyejuknya. Walaupun memang begitu Bapak Ibu sholat, tidak serta-merta terus masalahnya selesai, bukan itu yang dimaksud. Tapi adalah ketika kita selesai sholat, ada ketenangan dan ketentraman jiwa. Begitu assalamualaikum Allah, begitu indahnya ya kan. Sepanjang Bapak Ibu sholat kan, dari takbir sampai salam, di tengahnya itu isinya, makanya sholat itu juga disebut dengan doa. Kalau dalam bahasa lain ya, sholat itu adalah doa. Jadi sepanjang perjalanan sholat kita itu sesungguhnya sedang berdoa kepada Allah. Dan itulah yang menjadi penguat di dalam jiwa dan hati. Ketika hati kita menjadi kuat, disitulah adanya ketenangan dan ketentraman. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa ketika Bapak Ibu sholat, yang kedua nih, tadi kan dirasakan oleh diri kita nih. Yang kedua, dia akan menjadi cahaya dalam kehidupan. Seperti lampu nih. Kita bisa mengenali si A, si B, bisa mengenali Pak Daim. Yang saya sebut dulu Pak Daim kenapa? Lagi asik. Kamu kenapa? Apalagi dingin-dingin ya. Ember asik benar gitu. Tidak apa-apa Pak Daim, lanjut. Jadi Bapak dan Ibu gitu ya. Jadi saya bisa mengenal si A, si B sekarang ini apa penyebabnya? Padahal di luar itu masih gelap. Ini lampu, cahaya. Jadi cahaya inilah dalam hidup itu membuat kita hidupnya terang. Setelah tenang hatinya, pikirannya jernih, jelas apa yang akan kita lakukan sebetulnya dalam hidup ini. Jadi kalau orang sebetulnya Pak, orang yang maksudnya gelisah, orang yang gelisah hidupnya bagaimana, itu karena apa yang akan dilakukan ke depan itu nggak jelas. Itu makanya menjadi hati kita itu galau. Kegalauan itu karena apa? Dibenturkan kepada tembok perjumudan itu. Tapi kalau sudah hatinya bersinar, hatinya jernih, bersih, ya, pikiran kita itu adalah jernih, maka timbul berikutnya dia akan bercahaya. Bisa juga Pak bercahaya dalam sisi, mohon maaf, kalau orang sering, kan yang lalu sudah kita sampaikan. Suatu saat Rasulullah tanya sama sahabat, seandainya kata beliau itu kan, membuat sebuah perumpamaan, di depan rumahmu itu ada sebuah sungai. Terus kalian itu mandi atau bersih diri melalui air yang di sungai itu. Apakah akan tersisa kotoran yang nempel dalam tubuhmu itu? Tidak Rasul, maksudnya kan bersih. Jadi maksud saya Pak, orang kalau yang rajin wudu, apalagi itu, yang rajin bersuci, orang yang kalau mau sholat itu kan mesti berwudu ya. Apalagi ketika dia sujud, itu kan berarti pusat perhatian tubuh kita itu, konsentrasi darah itu memompanya kan ke wajah, ke otak, ke pikiran kita itu. Makanya tidak ada gerakan yang paling efektif, kata Jalaluddin Rumi itu, untuk menyegarkan otak kita sehingga terhindar dengan penyakit yang Bapak Ibu sangat khawatirkan itu nanti. Ketika manusia itu tidak bisa teraliri darahnya di batang otak kita itu,
Itu bahasa lainnya namanya stroke itu kan karena tidak bisa mengalir dengan baik darahnya ke otak itu. Tapi begitu Bapak Ibu sujud, dia mengalir dengan derasnya. Maka beda Pak, ketika orang setelah sujud itu karena sudah full arahkan seluruh potensi kita. Makanya kalau Bapak Ibu kekenyangan dan lain-lain itu kan konsentrasi darah, konsentrasi tubuh kita itu kemana? Perut. Sehingga otaknya agak agak bebel juga, agak lambat juga gitu. Makanya jangan suka kekenyangan. Karena konsentrasi darah itu di perut. Tapi kalau ketika Bapak Ibu sujud, konsentrasi darah itu mengalir dengan deras ketika berada di posisi yang paling rendah itu. Bayangkan Pak, kalau Bapak duduk begini lagi berdiri, posisi jantung di mana Bu? Di bawah, kepala di atas. Apa nggak berat itu jantung memompa darah agar naik ke otak kita, itu beratnya luar biasa. Tapi begitu sujud, begitu mengalir dengan derasnya. Makanya apa? Cahaya wajahnya pun gitu. Dan salah satu nanti Bu, yaumil akhir ketika ada orang yang dibangunkan oleh Allah di alam akhirat itu kok bersinar, itu salah satunya informasi dari Rasulullah karena dia rajin sujud dan banyak membasuh wajahnya dengan air wudu itu. Ya seperti wajah ibu-ibu pagi hari ini. Itu wajahnya cerah gitu ya. Bersinar itu, Bapak juga begitu. Karena apa? Saya yakin ibu itu bukan hanya karena rajin ke salon. Salon yang terbaik itu apa Bu? Bukan salonnya Rudi Hadi Suwarno. Salon yang terbaik itu ya pertama majlis taklim, yang kedua ketika ibu sujud itu memperbaiki tubuh. Karena saya pernah dapat info dari sahabat saya, padahal itu seorang perawat, sudah mau naik bahkan sudah duduk di tempat meja operasi di rumah sakit Cipto itu sampai 3 kali gagal terus. Mau operasi saraf kejepit katanya. Terus ada info dan lain sebagainya, dia pergilah ke Jawa Timur. Kalau mungkin Bapak kenal namanya Dokter Soleh, itu ahli di samping ahli tulang juga ahli saraf di Jawa Timur itu. Pergilah ke sana. Cuma obatnya apa? Gak dikasih obat macam-macam. Kamu ini orang Islam kan? Iya dokter. Kenapa kamu punya obat gak digunakan dengan baik? Maksud dokter, kamu suka sujud pada sepertiga malam yang terakhir ya? Iya dokter, tapi ya sujudnya begitu. Besok pulang dari sini kamu sujudnya diperlama. Jadi dengan terapi sujud ya mungkin diatur oleh gimana caranya sujud yang benar dan lain sebagainya. Hari ini sampai dulu itu di tempat kerjanya karena jarang masuk, akhirnya resign begitu, harus dipaksa dimundurkan begitu. Hari ini segar bugar dan tidak jadi operasi, menggunakan terapi sujud itu ternyata. Ya masing-masing memang orang kan punya obatnya masing-masing ya. Ada yang cocok dengan ini, cocok dengan itu. Dan orang ini qadarullah itu cocoknya dengan sujud itu. Menjadi cahaya dalam hidup. Jadi kalau ada berbagai masalah, kata Rasul, Hudzaifah al-Yamani tanya kepada Rasul, hati ini rasanya ruwet hidup hari ini. Bagaimana? Saya kok banyak masalah, saya kok banyak hidup saya. Ya, Hudzaifah al-Yamani ini memang kerjaan sehari-hari itu mencari kayu bakar. Nah, terus kalau ingin hidupmu baik, kata Rasul, perbaiki sholatmu. Gitu Bapak dan Ibu. Maka di dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Muslim, was-sholatu nurun. Sholat itu adalah cahaya. Mari Bapak Ibu, kalaulah Bapak Ibu mungkin terutama ibu-ibu tidak rajin-rajin amat pergi ke salon misalnya,
Tapi salon ibu yang terbaik, bagaimana kita banyak bersujud kepada Allah, banyak-banyak bapak dan ibu membasuh wajah itu. Kalau bisa membasuh wajah itu jangan hanya karena mau sholat saja, tetapi jaga itu dengan baik, dengan menjaga wudu minimal ya, minimal. Walaupun setelah mandi itu bapak belum sholat begitu, paling tidak begitu selesai sholat, selesai mandi, sebaiknya bapak ibu berwudu. Itu salah satunya itu. Untuk apa? Ya agar bersinar, agar cerah, bukan hanya di dunia, dijamin besok di yaumil akhir itu. Begitu besok orang lagi kebingungan di yaumil akhir, tiba-tiba ada orang yang wajahnya bersinar, itu bahkan bukan hanya untuk dirinya, tapi mampu menyinari sekelilingnya. Ya kalau sinar ini kan bukan hanya berfungsi untuk lampunya, agar lampu dikenali. Kan suatu saat ada kisah. Kisahnya apa itu? Mohon maaf, ada orang buta, begitu jalan malam dia bawa lampu. Tapi kira-kira mohon maaf, lampu itu berfungsi nggak bagi orang buta? Secara langsung nggak berfungsi. Tapi lampu itu ternyata untuk menyelamatkan orang itu. Karena apa? Bercahaya dia. Paling tidak kalau dia jalan membawa lampu, orang mau nabrak, itu ada orang. Tapi kalau dia nggak bawa lampu, Bu, mungkin ditabrak sama orang. Terus ditanya, apa fungsinya kamu berjalan kok bawa lampu? Kan lampu bagimu nggak berfungsi. Siapa bilang? Kata orang buta ini. Ini justru menyelamatkan saya dan berfungsi untuk saya. Paling tidak ketika saya sedang kesulitan mencari jalan, orang lihat dari jauh, orang itu melihat saya, sehingga kalaulah nanti buru-buru dia tidak akan menabrak saya. Itulah fungsi daripada cahaya dalam hidup kita itu. Begitu besok, Bu, orang lagi kesulitan di yaumil akhir, udah banyak yang panik, tetapi di sisi lain ada orang yang wajahnya bersinar. Begitu dicek-cek, ternyata jamaah Darul Arqam dan Al-Mujahidin yang bersinar itu gitu loh. Mudah-mudahan terus ya. Yang berikutnya, sholat itu akan berdampak membersihkan lahir dan batin. Inilah yang tadi sebetulnya sudah saya sampaikan hadisnya ya. Maka di dalam hadis ini, tahukah kalian, seandainya ada sebuah sungai di dekat pintu salah seorang di antara kalian, lalu ia mandi dari air sungai itu setiap hari 5 kali, apakah akan tersisa kotoran walau sedikit? Para sahabat menjawab, tidak akan tersisa sedikit pun kotorannya. Beliau berkata, maka begitulah perumpamaan sholat 5 waktu itu. Dengannya Allah menghapuskan dosa dan kotoran juga dalam diri kita. Jadi ketika bapak dan ibu sebelum sholat, kotoran fisiknya sudah dibersihkan. Yang lalu kan sudah saya sampaikan, begitu manusia itu akan melaksanakan sholat, 3 dihilangkan. Apa itu? Yang pertama, at-tahuru minan najasah. Makanya kita nggak boleh sholat dalam keadaan bernajis, itu nggak boleh. Yang kedua, at-tahuru minal hadat. Najasah itu najis. Yang kedua, minal hadat, bersuci dari hadas. Dia mesti suci dari hadis, suci dari hadas, suci dari najis, begitu. Dan yang ketiga, at-tahuru minad dunub. Dan orang yang sholatnya baik dan benar, ternyata dalam waktu yang bersamaan rontok dosa-dosanya itu. Kata Imam Syafi'i, Imam Asy-Syafi'i itu menyatakan, sebetulnya cukuplah dengan berwudu, orang-orang beriman itu akan mampu menjaga dirinya, bahkan kebersihan tubuhnya secara lahir dan batin pun dia akan bersih dengan sendirinya. Bu, ketika kita membasuh tangan ini, sebetulnya pertama memang yang kita maksud bersih dari hadas dan najis, kan? Bersih dari najis maksudnya. Begitu bersih, tapi kata Imam Syafi'i, bersamaan dengan ketika kita mencuci itu, misalnya sebelum duhur
Ada orang yang mohon maaf tanda tangan yang nggak benar. Ada orang melakukan tangannya nggak benar ngambil sesuatu. Maka dengan berwudu itu pun sebetulnya dosanya berguguran dan berontokan. Tinggal apakah dengan wudu itu kita serius, jangan sampai Bapak Ibu wudu tapi sambil ngobrol. Wudu ngobrol itu kan tidak mampu untuk membersihkan tadi. Makanya sebagaimana hadis di sini dijelaskan bahwa berwudu saja itu mampu untuk membersihkan lahir dan batinnya. Bukan sekedar memberikan hadas, bukan saja membersihkan najis, tapi termasuk dosa-dosanya juga dirontokkan. Berapa banyak Bu orang yang tersakiti karena mulutnya, tapi begitu Bapak Ibu ngambil air wudu berkumur, disuruh menggoyangkan madoh dalam bahasa hadis, begitu disemburkan maka saat itulah. Makanya kenapa ketika kita berwudu itu nggak boleh ditelan kan, disuruh buang kan, itu kotoran memang karena mungkin bekas makan yang terselip di gigi kita terus semprot. Tapi yang paling penting kotoran apa yang dilakukan oleh mulut kita mungkin karena menyakiti orang lain, itu pun akan berguguran juga. Yang keempat, orang kalau sholatnya baik dan benar juga rizki dijamin oleh Allah. Ini ayat Al-Quran di dalam surah 20 ayat 132. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal 'aqibatu littaqwa. Wa'mur ahlaka bis-sholat, perintahkanlah keluargamu melaksanakan sholat. Wastabir 'alaiha, dan bersabarlah yang berlipat dengan sungguh-sungguh dalam mengerjakannya. La nas'aluka rizqa, kami tidak meminta rizki. Nahnu narzuquka, kami yang memberi rizki kepadamu. Wal 'aqibatu littaqwa, dan itulah akibat atau kesudahan yang baik di dunia dan akhirat adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi Bapak dan Ibu, menurut Ibnu Katsir, apa hubungannya antara sholat dengan rizki? Yaitu tadi, maksudnya adalah orang yang sholatnya baik, rizkinya dijamin. Kenapa kok? Apa hubungannya? Apa begitu kita selesai sholat terus tahu-tahu abrakadabra? Enggak, maksudnya bukan itu. Kemarin kan saya sampaikan ada 7 kan internalisasi sholat. Masih ingat nggak Bu? Apa sudah lupa ya? Ya alhamdulillah, kalau lupa berarti kita masih normal ya. Tapi paling tidak masih ada yang nyangkut. Apa itu Bu? Kalau orang sholatnya baik dan benar apa? Sholatnya baik itu mesti dia orangnya kan penuh harap. Maka apa? Optimis hidupnya. Perlu harap. Ketika berdoa itu kan berarti berharap. Karena apa? Orang yang sholatnya baik mesti hidupnya optimis. Kita diperintahkan sholat itu agar tepat waktu. Maksudnya apa Bu? Orang yang sholatnya baik mesti disiplin. Orang dikerja dimanapun kalau disiplin, mesti dia akan menjadi orang yang sukses. Tapi hari ini kan banyak kan diselipin kan, bukan disiplin. Disiplin hancur itu gara-gara diselipin. Mudah-mudahan pemimpin kita hari ini menertibkan yang suka nyelipin itu. Jadi orang yang sholatnya baik mesti apa? Tanggung jawab. Orang yang sholatnya baik mesti sungguh-sungguh hidupnya. Jadi nggak pernah main-main. Itu kan ada 7 yang lalu juga ya. Nah ini karena apa? Terkait erat dengan kehidupan. Orang yang sholatnya baik itu juga peduli terhadap orang lain, lingkungan dan lain sebagainya. Makanya dampaknya apa tadi? Ini kalau orang yang sudah disiplin, sungguh-sungguh, bertanggung jawab, kerja keras itu kan, optimisme tinggi, ya pasti dimanapun dia ibaratnya sebuah bibit yang baik,
Kalau yang namanya bibit baik, Bu, ditebar kemanapun dia akan tumbuh dengan baik. Kerja di kantor ini ya baik, karena apa? Tumbuh dengan baik. Yang kelima, sebagai solusi dalam kehidupan. Bukan sekedar kita sholat itu dapat pahala, bukan sholat itu kita tentu sebagai zikir kepada Allah, bukan sholat itu hanya memenuhi kewajiban, iya, tapi sholat itu akan berdampak sebagai solusi dalam kehidupan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin." Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Dan sholat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Jadi Bapak dan Ibu, inilah dalil bahwa jadikanlah sabar dan sholat sebagai solusi dalam hidup kita. Ya, makanya suatu saat itu tadi Hudzaifah al-Yamani memiliki permasalahan, Rasul hanya perintahkan sholatkan. Nah, gitu. Suatu saat didatangi seseorang kepada Hasan al-Basri, bagaimana Tuhan, saya banyak bermasalah, sholat kamu, banyak istighfar tuh setelah itu. Nah, begitu. Jadi sholat, pertanyaan kita kemudian, apakah benar bahwa sholat yang kita lakukan itu sudah menjadi solusi dalam hidup? Tentu yang bisa menjawab hanya diri kita. Nah, itu tergantung dari bagaimana dalam menjadi. Yang keenam, sholat itu akan mampu melepaskan kesempitan dan kesusahan dalam hidup. Ini memang suatu permasalahan yang sangat mendera dalam hidup ini. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza hasabahu amrun sholat. Dulu jika ada perkara, ada masalah, hidupnya galau dan lain sebagainya, yang menyusahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada orang yang punya masalah banyak dalam hidupnya itu, Nabi memerintahkan beliau mendirikan sholat. Sholat gitu ya. Mari Bapak dan Ibu, kita juga begitu. Jadi jadikan sholat ini betul-betul menjadi tajun dalam kehidupan kita itu. Nah, pertanyaan kita kemudian, kenapa gitu kan? Kenapa kok ada orang yang sholatnya sudah ribuan rakaat, sudah lama kita sholat, tapi kok kualitas sholat itu tidak berdampak dalam hidup? Kenapa enggak ngefek gitu ya, enggak ngaruh? Ini karena berkaitan dengan kualitas sholat. Maka di dalam sesuai dengan yang Rasul, kita diperintahkan oleh Rasul untuk melaksanakan sholat ini seperti sabda Rasul yang diriwayatkan oleh Bukhari, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku mengerjakan sholat. Jadi yang pertama memang secara kaifiat, gerakan kita, bacaan kita itu harus baik dan benar. Itu yang pertama. Jadi maksudnya secara fisik kita melihat Rasul itu sholat. Memang Bapak Ibu nggak ketemu Rasul, tetapi bagaimana hadis-hadis itu menyebut, bagaimana Rasul takbir, bagaimana Rasul sujud, bagaimana Rasul dan lain sebagainya. Ya, Bapak Ibu yang kami hormati. Nah, peringatan Rasul, yakti ala nasi zamanun yusalluna wala yusallun. Akan datang suatu masa umat Muhammad, maksudnya kita ini ya, generasi kita, umat Rasulullah, merasa dirinya sholat padahal sebenarnya mereka tidak sholat. Apa maksudnya? Secara ritual dia sholat mungkin merasa baik, ketertibannya baik bahkan ya, tapi secara kualitas itu tidak. Jadi Bapak dan Ibu, mari kita betul-betul menjadi perhatian apa peringatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka kita memang diperintahkan untuk senantiasa mendirikan sholat. Katsirum minan nasi yusolli walakin qalilum minhum yuqimus sholat. Banyak orang yang melaksanakan sholat, akan tetapi sedikit yang mendirikan sholat. Apa bedanya Pak?
mengerjakan sholat dan mendirikan sholat, melaksanakan sholat dan mendirikan sholat, apa bedanya? Contoh, pengurus masjid adalah mendirikan masjid, tapi mengerjakan masjid, melaksanakan pekerjaan masjid, apa bedanya? Kan ada yang mengerjakan pintunya, terus ada yang mengerjakan plafonnya. Kayak hari ini kan bangunannya udah ada tuh, tapi dia mengerjakan bangunan. Kalau melaksanakan, kalau mengerjakan itu hanya sebagian. Memang secara ritualnya sudah dikerjakan begitu. Tapi kalau mendirikan itu secara total, baik dari pondasinya sampai betul-betul masjid ini berdiri. Sholat juga begitu. Jadi bukan sekedar kita takbirnya saja, bukan sekedar bacaannya saja, semuanya menjadi satu kesatuan. Baik kemarin ya, raga kita, pikiran kita, jiwa kita, hati kita, dan lain sebagainya. Bahkan sekali lagi, orang yang sholatnya benar pun asupan makanannya itu harus benar. Karena salah satu yang akan mengganggu dalam kehidupan kita itu adalah karena asupannya nggak benar. Misalnya makanannya haram. Itu kan kemarin sudah saya sampaikan. Kalau berkaitan dengan fisik kita ini kan 3 syaratnya ya. Yang pertama halal, thayyib, jangan berlebihan, wala tusrifu, kan begitu. Ya mohon maaf, memang itu saling menunjang. Nah sementara yang kita, misalnya ada orang yang dimakan haram, bagaimana mungkin kita akan sulit. Sholat khusyuk itu mesti sulit, kan begitu itu contohnya. Makanya itulah secara totalitas dalam kita mendirikan sholat. Nah, bagaimana agar menuju sholat yang berkualitas? Menurut Sayyid Qutb ada 3 hal. Yang pertama adalah al-yakin. Kita harus Bapak Ibu meyakini bahwa seluruh perintah Allah itu akan mengandung manfaat dan hikmah yang tinggi. Jangan pernah kita sholat lagi. Jangan pernah sama seperti ketika Bapak Ibu lapar, terus ingin makanan yang nikmat, maka begitu ada makanan langsung disantap. Karena apa? Itu dibutuhkan oleh tubuh kita. Yakinlah bahwa ibadah yang diperintahkan oleh Allah itu mengandung nilai dan makna yang baik. Sekali lagi, ketika meninggalkan, dia akan menyebabkan menyengsarakan dalam hidup. Itu harus kita yakini. Makanya tidak menjadi beban, maka itu menjadi kebutuhan. Yang kedua, al-fahm. Mari Bapak Ibu kita fahami. Minimal bacaan-bacaan sholat ada di dalam diri kita. Bacaan di suratul Fatihah itu apa maknanya, kita pahami. Gerakan sholat, sujud, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, tidak kalah penting, al-hal, dihayati, dibawa dalam kehidupan nilai-nilai sholat ini. Makanya Bapak Ibu, hari ini kita melaksanakan sholat subuh. Itu perintahnya bagaimana agar nilai-nilai sholat itu dari subuh sampai duhur kita bawa dalam kehidupan kita itu. Inilah 3 hal agar sholat kita ini berkualitas. Nah, mengapa lagi bahwa sholat itu juga belum berpengaruh dalam kehidupan? Karena memang dalam Al-Quran sholat itu ada tingkatannya. Tergantung kita mungkin tingkatannya baru di situ. Yang pertama, bahwa sholat itu yang terbaik namanya aqimus sholat. Ini ayatnya, utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis sholat inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Alkitab, Al-Quran, dan didirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah atau sholat itu adalah lebih besar keutamanya dari ibadah-ibadah yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu lakukan. Jadi Bapak Ibu, orang yang aqimus sholat, tingkatan yang paling tinggi pertama tadi, yakin bahwa ibadahnya itu akan membawa maslahat. Yang kedua, paham. Sholatnya itu dipahami dengan baik. Dan yang ketiga, kalau sholat itu aqimus sholat, yang kata Sayyid Qutb tadi, dibawa dalam kehidupan. Al-hal.
itulah yang terbaik. Maka inilah yang akan mampu merasakan betapa hebatnya di sholat. Nah, yang kedua, ada namanya sahwanus sholat. Sahwan itu berasal dari kata sahun, sahayasu. Artinya ada Allah menginformasikan kepada kita, fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Ini sholat sahwanus sholat. Apa maksudnya? Maka kecelakaanlah bagi orang yang sholat. Makanya sebaiknya memang bacanya di sini tidak waqaf, lanjut. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Karena biar jangan diterima dengan nggak pas ya. Orang sholat celaka. Iya, sholatnya rajin. Ini kalau yang ini Pak, secara ritual dia rajin. Dia juga mungkin yakin bahwa sholatnya akan menghindarkan dia dari api neraka dan masuk surga, itu mungkin. Tapi sayang, di sini tidak memahami dengan baik. Bahkan mungkin tidak dihayati dengan baik. Faham sedikit mungkin ya. Tapi yang paling pasti dia tidak dihayati dengan baik. Itu namanya sahwanus sholat. Jadi ritualnya baik Pak, tapi kualitasnya buruk. Nah, yang ketiga, Al-Quran menyebutnya adha'us sholat. Ini di dalam Quran surah 19 ayat 59. Fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'us sholat wattaba'u syahawati fasawfa yalqawna ghayya. Maka datanglah sesudah mereka pengganti yang jelek, yang menyia-nyiakan sholat, namanya dok itu meletakkan. Kalau ini Pak, mohon maaf, jumlahnya aja udah gak beres. Jumlahnya udah gak beres, apalagi kualitasnya. Bayangkan Pak, ketika orang sudah jumlah sholatnya udah meninggalkan sholat, mohon maaf, maka dia akan apa menurut ayat ini? Wattaba'u syahawah. Apapun dalam hidupnya itu yang diikuti adalah syahwatnya. Ya wajar saja. Fasawfa yalqawna ghayya. Maka mereka kelak akan menemui kesesatan dan kesengsaraan dalam hidup. Jadi Bapak dan Ibu, maka kita tinggal yang mana? Apakah kita termasuk orang yang aqimus sholat? Saya punya keyakinan alumnus Universitas Darul Arqam dan Al Mujahidin masuk kategori yang paling atas ya. Ini kalau yang belum sampai ke atas ya paling 1-2 lah begitu kira-kira ya. Ya 3-4 begitu ya. Tapi yang ingin kami sampaikan, mari Bapak dan Ibu, jangan sampai pada tingkatan yang ini Pak. Udah kacau nih kalau sudah begitu. Karena apa? Yang membimbingnya adalah hawa nafsu. Na'udzubillahi min dzalik. Menderita. Rajin sholat tapi menderita. Rajin sholat tapi dalam hidupnya gitu ya. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, mari ya, banyak masalah itu tidak harus membawa orang itu menderita Pak. Ya kalau orang bilang ya bisa ya hidupnya banyak masalah sih, ya kalau nggak ada punya masalah itu berarti aneh juga orang itu. Dan kalau ada orang yang ngomong saya ini nggak punya masalah tuh, nah orang itu apalagi bermasalah lagi kan. Nggak ada orang yang nggak punya masalah. Tapi jangan sampai, mohon maaf nih, masalah yang kita hadapi menjadi kita menderita dan hina dalam hidup. Itu jangan sampai. Maka apa? Mari, kalau pesan Rasul kepada Hudzaifah al-Yamani, mari kita perbaiki sholat kita. Sholat kita sampai tingkatan yang disebut dengan aqimus sholat. Mudah-mudahan yang sekelumit ini bisa menjadikan renungan kepada kita semua. Dan kita termasuk orang-orang yang tentu adalah sukses dan mulia dalam kehidupan kita ini. Bukan hanya sukses dan mulia, tapi hidup kita tentu adalah menjadi orang-orang yang berbahagia. Bu, udah bahagia hidup Ibu? Kayaknya agak ragu gitu ya. Tapi insya Allah kita semuanya udah bahagia. Saya kira itu. Kalau berziarah ke makam, di samping mengucapkan salam,
Lantas apa yang terbaik untuk mendoakan ahli kubur? Bagaimana seandainya tidak bisa berziarah langsung kepada orang tua dan keluarga? Apa lafaz doa yang dikirimkan, doa untuk arwah? Yang pertama, kalau kita berziarah, sunnahnya pertama memang betul bahwa kita itu dianjurkan untuk menghormati saudara-saudara kita dengan salam. Assalamualaikum ya ahlad diyar, minal muslimin wa minal mu'minin wal muslimin. Salam sejahtera wahai kalian yang berada di alam kubur itu, baik orang yang Islam maupun orang mukmin. Jadi salamnya itu hanya khusus untuk orang di Islam. Biasanya kuburan itu kan juga ada orang yang non muslim kan, orang kafir kan. Nah, kita salamnya hanya untuk itu etikanya. Setelah itu, Bu, tugas kita jangan melangkahi makam. Penting tuh. Bahkan disunahkan untuk terompahnya ditenteng, tapi ini ternyata hadis ini sudah ya, karena dulu memang zamannya Rasul itu kan banyak sesuatu yang mengancam kita. Tapi sampai hari ini ada juga Pak, orang yang begitu nyampe makam langsung dilepas sepatunya. Itu hadis ini ternyata sudah dimansuk. Mansuk itu artinya sudah dicabut. Kalau dipastikan bahwa di situ ya. Jadi sekali lagi bahwa etika kita itu nggak boleh, mohon maaf, melangkahi. Nanti dalam sebuah hadis, barang siapa yang melangkahi itu lebih baik dia melangkah bara api, lebih baik dari melangkahi bara api yang lagi nyala. Yang kedua, lebih baik menunggu, ada yang disebut 40. Ini 40 aja Pak, 40 tahun atau 40 hari atau 40 apa? Jadi lebih baik kita menunggu sampai 40 tahun. Nah itu ya. Jadi jangan sampai Bapak melangkahi. Terus begitu nyampe di sana, Bapak Ibu, etikanya lagi. Jangan sampai apalagi Bapak menduduki paesan. Paesan itu apa ya? Bangunan yang makanya sekarang ada yang baik, artinya dibikin tempat duduk sendiri. Kalau bisa kita nongkrong di kanan kirinya ya. Sebab lebih baik menduduki bara yang sedang menyala daripada kita duduk menduduki makam. Kecuali dalam kondisi darurat. Dalam pengertian ya, makanya makam-makam yang belum diatur seperti hari ini, itu kalau di TPU itu kan sudah diatur, tingginya diatur, jaraknya diatur. Tapi kalau makam-makam yang susah itu akhirnya apa? Yang susah diatur, udah nggak jelas tuh mana alur jalannya, itu susah, itu lain ya. Tapi etika itu. Nah, begitu nyampe di sana, kita memohon dan berdoa. Doa yang terbaik apa? Nah, ini penting. Doa yang terbaik adalah pertama, permohonan ampun kepada orang tua kita. Ya, jangan lupa. Ya, doa yang terbaik, ya Allahumma firlahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu. Itu doa yang terbaik untuk orang tua kita. Saya bukan berarti ini ya, saya terbaiknya itu tetap menggunakan doa. Ya, bukan nggak boleh ya, tapi jangan kita menggunakan kiriman. Di sini disebutnya sebagai bagaimana seandainya tidak bisa berziarah. Ya, doa dari rumah kan sama aja, Bu. Kalau masalah doa itu sama saja, mau dari rumah, dari makam itu sama. Kalau Bapak Ibu pergi ke makam itu tujuannya bukan untuk yang meninggal sebetulnya Pak. Ketika Bapak Ibu ziarah ke kubur itu bukan untuk yang meninggal. Kalau untuk yang meninggal doa betul. Makanya nanti dalam sebuah hadis, dulu Rasulullah itu pernah melarang orang berziarah. Karena apa? Ziarahnya itu berbuat musyrik. Justru meminta kepada yang di kuburan itu. Orang lagi kerepotan malah dimintain kan? Nah, bukan. Jadi begitu kita sampai di sana itu, ya bukan meminta kepada yang dikubur, tetapi kita mendoakan, itu ya. Nah,
Makanya dalam hadis Rasul itu fazuruha, maka berziarahlah kalian. Tujuannya apa? Yang pertama disebut oleh Rasul apa? Tudzakirul maut, untuk mengingat mati. Yang kedua kata Rasul, tudzakirul akhirah, untuk mengingat akhirat. Maksudnya apa? Untuk kita. Jadi kalau bapak dan ibu pergi ke makam itu yang lebih besar tujuannya untuk yang hidup, untuk yang makam. Apa? Untuk yang berziarah. Nah, baru yang ketiga, ad-du'a. Tujuan ziarah kubur itu 3. Pertama adalah mengingat mati. Yang kedua adalah mengingat pertanggungjawaban di akhirat. Yang ketiga doa. Saya kan pernah ngajak kawan saya yang katakan seumur-umur itu jarang ke makam. Begitu sampai ke makam dia lemes. Terus setelah itu dia berpikir berkali-kali, bahkan beberapa hari gak bisa tidur. Kenapa? Begitu dia masuk ke makam, ternyata ada nama di papan itu Muhammad Thohir. Ternyata itu persis namanya dengan dia. Dan bahkan gak main-main, tanggal lahirnya persis dengan dia. Itu terus setelah itu pucat, begitu pulang, besoknya baru begitu saya tanya, baru dia ngaku, kenapa kamu kemarin waktu dari kuburan kok diem aja? Iya, karena kemarin nama saya udah tertulis di makam sana, katanya begitu. Ngeri, akhirnya apa? Ingat kepada Allah, gitu ya. Jadi mohon maaf, kalau pergi ke makam tidak usah bawa kembang, karena itu bukan kebiasaannya orang Islam, bukan kebiasaannya orang mukmin. Itu kebiasaannya agama lain, dan nggak ada fungsinya juga bawa kembang. Buat apa? Motorin bahkan ya. Yang kedua ya paling untuk memberi sedekah kepada tukang kembang, gitu ya. Ya kalau mau sedekah sama tukang kembang kasih aja, tapi kembangnya nggak usah diambil karena tidak ada fungsinya. Bahkan terkesan buang-buang biaya juga. Tidak ada manfaatnya buat jenazah juga ya. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau seandainya nggak bisa berziarah tidak masalah. Karena doa dari rumah itu bisa. Karena kalau untuk doa sebetulnya nih, kalau bapak ibu untuk berdoa cukup dari rumah. Kalaulah bapak pergi ke makam itu hanya untuk mengingatkan yang hidup kita. Mohon maaf nih, doa di makam dengan doa di rumah gak ada bedanya. Gak ada bedanya. Kalau bapak ibu pergi ke makam itu karena memang tujuannya karena diri kita. Bolehkah atau haruskah kita mengqadha puasa Ramadan orang tua yang sudah wafat? Harus kalau kita tahu. Terutama kalau kita tahu bahwa orang tua kita tahu bahwa orang tua kita ini nggak ada saum yang ditinggalkan, itu perintah Rasul. Makanya Ibunda Aisyah itu menyatakan, saya memang diperintahkan untuk mengqadha saum, tapi tidak diperintahkan untuk mengqadha sholat, itu dalam hadis ya. Jadi yang disuruh mengqadha itu adalah saum. Wajib kalau bapak ibu ketahui ada yang ya mau ganti dengan puasa juga, itu yang terbaik sebetulnya. Tapi kalau tidak, bisa dengan membayar fidyah, diniatkan untuk membayar atau mengqadha ya. Mengqadha itu dalam bahasa lain diganti tapi bukan pada waktunya. Jadi melaksanakan sesuatu yang bukan pada waktunya di lain waktu itu namanya qadha. Qadha itu yang terbaik tentu membayar puasa juga langsung. Tapi kalau tidak juga bisa dengan fidyah. Apa pengaruh atau efek dari sholat berjamaah terhadap kesehatan jasmani maupun rohani? Jelas, kesehatan dalam bentuk berjamaah itu, makanya sekali lagi bahwa sholat itu memang kita dianjurkan untuk berjamaah. Yang lalu mungkin Bapak Ibu juga masih ingat apa sebetulnya, karena membangun kebersamaan ini ya, yang telah saya tayangin nih, saya tayangin lagi karena dia tanya. Bayangkan Pak, kalau udah sholatnya benar tuh, orangnya optimis, terbangun kesadaran,
melindungi. Karena apa? Orang yang sholatnya baik itu akan kanan kirinya juga peduli. Makanya nggak boleh Pak, kita sholat itu teman kita sudah berdiri di tengah, kita berdiri di sana sendiri, nggak boleh. Sholatnya bahkan nggak sah. Begitu selesai Rasul nyuruh sholat ulangi kamu. Karena apa? Kamu nggak peduli sama saudaramu. Sebetulnya kalau ada orang sholat yang duduk berdiri begitu saf kedua atau ketiga di ujung sana, tarik. Jangan dibiarkan juga. Kita malah berdiri sendiri, nggak tarik dia. Kecuali kalau ditarik dia begini, bahkan mengajak berkelahi, diamin aja. Gak usah dinasehati, nasihatin ntar setelah sholat. Itu Pak ya. Jadi sekali lagi Bapak dan Ibu, jangan pernah kita sholat sendirian. Karena apa? Kita akan berusaha melindungi sahabat kita ya. Sholat kita juga jangan sampai mengganggu sahabat kita. Makanya kenapa Rasul kalau mau pergi ke masjid betul-betul bersiwak. Jangan sampai lagi takbir kita nguam, tapi semalaman habis makan jengkol. Itu kasihan tetangga kita. Makannya nggak dapat, tapi baunya dapat. Iya Bu ya. Maka apa? Orang yang sholatnya baik, ini disuruhnya berjamaah nih. Karena apa? Dia berkumpul menjadi satu kesatuan, membangun kepedulian di antara saudara kita. Makanya Bapak Ibu, kalau Bapak nggak ngikuti, maaf nih, nggak ngikuti aturan sholat, Bapak dianggapnya nggak berjamaah, walaupun sholatnya sah. Makanya apa? Jangan sampai kita tadi nggak peduli sama saudara kita kanan kiri. Makanya kenapa Bu? Sholat berjamaah pun nilainya lebih tinggi kan? Berapa? Sholatul jama'atu afdalu min sholatil fadhi bisab'i wa ishrina darajah. Sholat berjamaah itu lebih afdol dibanding sholat sendirian 27. Kenapa? Sholat berjamaah itu gak gampang Bu. Kita sholat tiba-tiba kawan kita di samping kita ini belum apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Padahal suruh dengerin imam. Dia itu gak ikut berjamaah itu orang. Kalau apalagi melebihi dari suatu saat ada sahabat yang ditegur oleh Rasul. Siapa tadi yang suaranya melebihi saya? Jangan kau ulangi. Kalau kamu masih diulangi, ulangi sholatmu. Gak boleh. Takbir boleh ya, tapi imamnya lagi baca, imamnya aja pelan-pelan. Alhamdulillah. Ar-Rahman. Di sampingnya nggak penyakit jantungan. Jantungan bisa kaget. Diatur etikanya. Makanya kenapa sampai-sampai Rasul ketika maaf kalau ada orang sholat kok mohon maaf nguap itu disuruh nutup. Ini enggak Pak, udah gitu nguapnya itu mohon maaf enggak cukup diam. Itu ya Allah ini gimana? Udah gitu Pak, mohon maaf nih. Enggak cukup begitu. Allahu Akbar. Perhatikan coba deh. Ada orang begitu. Itu namanya betul-betul itu mengganggu pertama, yang kedua sholat kita tidak sempurna. Ada juga yang Allahu Akbar. Kenapa ini orang apa? Makanya kalau berjamaah itu betul-betul disuruh apa ya, kita siap gitu ya. Jangan sampai mengganggu saudara kita, peduli sama saudara kita dan lain sebagainya. Itulah Bu mengapa hikmah sholat berjamaah itu adalah terbangun kebersamaan. Makanya Rasulullah di zaman dulu itu paling ditakuti oleh musuh ketika melihat orang sholat itu. Makanya kan kemarin sudah saya sampaikan nih, ada dalil, ada begini nih. Begitu hikmahnya sholat berjamaah itu hebatnya ya. Nih, ya kan? Musuh kita takut sama kita itu karena ini Bu. Tuh, kita tidak akan pernah takut dengan orang Islam kecuali pada satu hal, ialah bila jumlah jamaah sholat subuh mencapai jumlah jamaah sholat Jumu'ah. Kenapa Pak? Kebersamaan membangun manusia itu, yang lain itu menghormati kita. Karena apa? Hebat umat Islam ya. Itu karena apa? Sholat berjamaah yang baik.
Itu Bapak dan Ibu. Apalagi mohon maaf nih, kita jangan sampai sudah sholat berjamaah mestinya dapat pahala, tapi justru malah banyak berdosa karena mengganggu kawan kita di kanan kiri. Itu Bu ya. Jadi sekali lagi betapa memang hikmah dari sholat berjamaah itu luar biasa, terutama dalam konteks jasmani dan rohani kita. Jasmani kita itu menjadi sehat, kita menjadi orang sosialnya baik, itu aja. Karena nanti ada orang yang berpenyakitan dalam konteks sosial, dia tidak bisa bergabung dengan manusia lain. Padahal manusia itu fitrahnya kan begini, menjadi satu kesatuan, walaupun beda ya. Maaf Pak, Ibu bisa nggak makan pakai jempol sendirian? Nggak bisa, itu bukan makan, namanya dilamoti. Makan kok dilamoti sampai kapan? Walaupun Bapak Ibu berbeda nih, ketika berjamaah, mohon maaf nih, begitu jadi satu begini Bu, akhirnya begitu satu menjadi sama. Terus yang kedua, makanan satu piring itu hanya habis dalam hitungan detik, menit. Karena apa? Nih bersatu. Tapi kalau hebatnya jari, telunjuk nggak bisa makan sendiri pakai jari aja. Jempol nggak bisa juga. Makanya kebersamaan ini membangun kita ini menjadi orang lebih kuat. Asabi'ahum, menjadi kita hidup ini kuat. Dan bahkan sampai karena saking kuatnya itu lambangnya ditakuti oleh. Makanya sampai hari ini mohon maaf nih, orang di Dar Islam pada nggak takut. Kenapa? Ya sholat subuhnya masih begitu. Mohon maaf nih, kalau tahu betapa nikmatnya sholat subuh dan begitu luar biasanya, walaupun dia mau merangkak, itu akan ditempuh itu. Tapi safnya ya masih itu juga. Kalau sebetulnya di Masjid Al-Mujahidin Darul Aman tidak bakal muat itu kalau dia tahu semua. Nah setelah itu kapan dia sadarnya Pak? Nanti dia akan tahu, dia akan menyesal kapan tuh? Kalau sekaratul maut baru tahu dia. Kita bersyukur Pak, mohon maaf nih kita belum sekaratul maut, tapi insya Allah kita sudah sadar ya. Mari Pak Ibu, jangan sampai kita nunggu sekaratul maut baru menyesal. Dulu ada guru kita namanya Pak Khairul Yamin, itu ngajari kita waktu kajian dan sajian, ada acara itu di Masjid Al-Mujahidin. Saya ingat betul. Pas saya hadir, ada 4 hal keadaan, kesempatan yang manusia itu akan menyesal, tetapi saat itu tidak ada artinya menyesal. Salah satunya Pak, ketika orang sekaratul maut. Pak, nanti mudah-mudahan sebelum kita sampai sekaratul maut, kita udah sadar ya Bu ya. Sholat udah berjamaah, udah merasa kalau nggak berjamaah ruginya luar biasa. Mudah-mudahan besok nambah saham. Itu mudah-mudahan ya. Insya Allah itu. Nah mudah-mudahan tentu kita semua ini ketika sholatnya baik, maka ini akan berdampak dalam kehidupan kita. Saya kira itu Pak MC. Mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu Allah, kami sampaikan bahwa infak yang masuk pagi hari ini sudah Rp646.000. Alhamdulillah sebagai infak sudah Bapak Ibu sekalian, tempat pembalasan yang berlipat ganda. Kemudian baru saja kami terima infak sedekah untuk pembangunan renovasi Masjid Al-Mujahidin dari Bu Hajah Bidan Aini Cengkareng sebesar Rp500.000. Jazakallahu khairan katsira. Semoga infak sedekah ini menjadi sedekah jariah yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak dan Ibu Allah, perjumpaan kita pada pagi hari ini. Terima kasih tujuan kita sedang pagi. Terima kasih memberikan. Sama-sama kita akhiri pertemuan kita dengan sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.